To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name, Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender
selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Bujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya, yang menyukai
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Godaan dan kesulitan hidup membuat kita mulai tidak mengarahkan hati dan kehidupan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan teman, saudara, kenalan, dan relasi. Bahkan kita bisa terikat mengandalkan hal-hal yang supranatural. Yesaya mengingatkan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Yesaya 55 ayat yang ketiga-A. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita menghampiri Tuhan, kita berdoa agar Tuhan yang mengampuni segala dosa kita, sehingga kita layak untuk menghampiri Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mohon anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mohon sekali lagi anugerah Tuhan, agar Engkau yang mengampuni segala dosa kami, segala kesalahan kami, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Barangkali Tuhan di minggu-minggu kemarin kami berdosa dengan pikiran kami berdosa dengan mulut kami berdosa dengan segala tindakan kami. Hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau kembali mengampuni kami. Kiranya Engkau kembali beranugerah bagi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh layak, kami boleh berkenan menghampiri Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami boleh keluar dari hati kami yang paling dalam, sebagai rasa syukur kami atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dan adil. Ketika kami mengakui segala dosa kami, Engkau akan mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maka
pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Bintang pandanganku, cerdas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk, kala peganganku, Yesus Tuhanku. Kala peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang penat? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah pikiran kami dan hati kami, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, boleh sungguh berbicara kepada setiap hati pribadi lepas pribadi. Dan kami rindu ya Tuhan, setiap kami yang ada di sini, kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami boleh memahami dan melakukan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKI Kutisari. Senang sekali hari ini saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu, dan ini adalah kali pertama saya melayani GKI Kutisari. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Pendeta Edi Susanto, saya pendeta dari Gereja Kristen Kalam Kudus, dan kebetulan Bapak Ibu selama 4 tahun belakangan ini kami melayani di China. Kami melayani mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Beijing. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sudah 4 tahun kami tinggal di China, dan karena situasi yang ada akhirnya kami kembali, dan saat ini Bapak Ibu kami sedang kembali mengumpulkan untuk pelayanan di Indonesia karena sepertinya kami tidak bisa kembali lagi ke China. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah yang diberikan saya pada hari ini oleh gereja adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saya tidak tahu secara pasti Bapak Ibu mengapa gereja mengangkat tema ini. Tetapi sepertinya Bapak Ibu tema ini dibuat untuk meresponi situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Di mana lewat tema ini Bapak Ibu seolah-olah gereja ingin berkata kepada Anda dan juga kepada saya, stop melihat yang lain. Stop melihat dunia. Mulailah melihat Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, mengapa kita perlu berhenti melihat yang lain? Mengapa kita perlu berhenti melihat dunia? Mengapa kita perlu mulai melihat Tuhan? Mengapa kita perlu mengarahkan hati kembali kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu melihat dunia? Apa yang Bapak Ibu dapatkan sih kalau Bapak Ibu ini hari ini melihat dunia? Bapak Ibu pastinya kita akan mendapatkan ketiga hal di bawah ini. Yang pertama Bapak Ibu kita akan mendapatkan informasi tentang korban virus corona. Itulah yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Berapa yang sakit, ya, berapa yang sembuh, dan berapa yang meninggal. Yang kedua Bapak Ibu kita akan mendapatkan informasi tentang ekonomi. Bagaimana kondisi perekonomian dunia dan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia Bapak Ibu. Dan pastinya Bapak Ibu yang ketiga kita mendapatkan informasi kriminalitas. Bagaimana angka kriminalitas Bapak Ibu meningkat di mana-mana. Bapak Ibu inilah ketiga informasi yang pasti akan kita dapatkan kalau hari ini kita melihat surat kabar kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Tatkala kita membaca berita-berita, mendapati informasi seperti ini, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Bapak Ibu, dampaknya adalah bahwa kita semakin cemas, kita semakin takut, kita semakin ngeri Bapak Ibu. Itulah yang akan kita dapati. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagian orang mulai enggan membaca berita. Ya, sebagian orang mulai enggan melihat berita Bapak Ibu. Dan sebagian orang lagi Bapak Ibu mulai enggan untuk makan di luar. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena takut, karena cemas, karena khawatir Bapak Ibu. Dan sebagian orang Bapak Ibu hari ini bertanya, ya, kapan virus ini akan berakhir? Kapan kondisi ini akan berakhir? Mungkin enggak ya tahun depan saya bisa menikah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat dunia, yang kita dapatkan adalah kecemasan, yang kita dapatkan adalah ketakutan, yang kita dapatkan adalah kengerian, dan yang kita dapatkan adalah kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan? Tatkala kita melihat Tuhan, tatkala kita mengarahkan hati kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Bapak Ibu, sebagian orang berkata ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah damai. Ya,
Ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, yang kita dapatkan adalah ketenangan, yang kita dapatkan adalah kekuatan, yang kita dapatkan adalah hope, pengharapan. Itu yang kita dapatkan ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagi saya amin Bapak Ibu, keempat hal ini. Namun demikian Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian firman Tuhan tadi, Matius pasal yang ke-14, saya mendapati satu hal Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan ketika kita memandang kepada Tuhan? Saya mendapati Bapak Ibu, bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan, yang kita dapatkan adalah kegilaan Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Ketika kita memandang kepada Tuhan, yang kita dapatkan adalah kegilaan. Karena pribadi yang Anda pandang adalah pribadi yang gila. Bapak Ibu, saya harap Anda tidak berburuk sangka dengan apa yang saya katakan. Karena beberapa tahun silam Bapak Ibu, ada seorang penulis buku yang memberikan judul bukunya Orang Gila dari Nazaret. Ya, orang gila dari Nazaret. Jadi ide ini bukan murni ide saya Bapak Ibu, tetapi ide si penulis buku juga. Bapak Ibu, betulkah bahwa penulis buku ini sedang menghina Tuhan? Mengapa dia memberikan judul buku seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, dia memberikan judul buku seperti itu bukan untuk menghina Tuhan. Ya, bukan untuk menghina Tuhan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, dia menuliskan judul buku seperti itu karena dia kagum kepada Tuhan. Penulis buku ini Bapak Ibu seorang Romo Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin dia menghina Tuhan. Dia menuliskan seperti itu judul bukunya Bapak Ibu adalah dengan maksud untuk menghormati Tuhan. Karena dia kagum kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, ya, orang gila dari Nazaret. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda melihat pemandangan yang indah, ya, pemandangan yang indah, seringkali seperti apa respon Anda? Bapak Ibu, kalau saya melihat gunung yang indah, Bapak Ibu, ketika saya naik ke Great Wall, saya melihat pemandangan yang indah, saya seringkali berkata, gila. Ya, apalagi Bapak Ibu ketika di bulan-bulan musim gugur Bapak Ibu, wah, pohon-pohon itu berubah warnanya Bapak Ibu, ya, di Great Wall Bapak Ibu. Seringkali ketika saya melihat Bapak Ibu, saya berkata, gila. Kenapa gila Bapak Ibu? Karena indahnya, ya. Bapak Ibu, kalau Anda ke China, Anda akan berjumpa dengan glass bridge Bapak Ibu, ya. Glass bridge. Yang bisa menghubungkan antara satu gunung dengan gunung yang lain Bapak Ibu, dengan glass bridge. Bapak Ibu, ketika saya berjalan Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah glass bridge itu Bapak Ibu, seringkali saya bilang, gila. Ya, bisa membangun seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Beijing tidak selalu turun salju. Ya, di Beijing tidak selalu turun salju Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, kita bisa setiap tahun Bapak Ibu main ski di sana. Loh, kok bisa Pak Edi? Iya Bapak Ibu, karena orang China mampu menutup gunung Bapak Ibu dengan salju buatan, sehingga orang bisa setiap tahun Bapak Ibu main salju. Kalau kita melihat hal seperti itu Bapak Ibu, apa yang kita katakan Bapak Ibu? Yang kita katakan adalah gila. Jadi Bapak Ibu, saya berkata bahwa Tuhan itu gila bukan untuk menghina dia, tetapi untuk menunjukkan rasa kagum saya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari mana saya melihat bahwa Tuhan itu gila? Dari mana saya mendapati Bapak Ibu bahwa Tuhan itu gila? Bapak Ibu, dari ayat yang ke-15 dan ke-16. Di situ dikatakan menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, berapa jumlah mereka? Bapak Ibu, jumlah mereka 5.000 laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan Yesus berkata, dan kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, andai kata Anda adalah salah seorang dari para murid, kira-kira apa yang akan Anda katakan?
Bapak Ibu, kalau saya adalah salah seorang dari para murid Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu, saya akan berkata, gila, duit dari mana? Ya, buat makan sendiri saja susah, ini harus ngasih makan 5.000 orang lebih Bapak Ibu. Bapak Ibu, duit dari mana? Gila. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita cermati, bukan kali pertama Bapak Ibu, Yesus memberikan perintah yang gila. Ada banyak perintah-perintah lain Bapak Ibu yang tidak kalah gilanya Bapak Ibu. Kalau kita membaca Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-29, Bapak Ibu, di situ Yesus berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, ya, dan buanglah. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Masuk di akal Bapak Ibu? Matius pasal yang kelima ayat yang ke-30. Yesus berkata, jika tangan kananmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Jika tangan yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Masuk di akal Bapak Ibu? Tidak berhenti sampai di situ. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-39. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bapak Ibu, perintah ini sangat tidak masuk di akal. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, perintah ini sungguh amat gila. Ya, mengasihi musuh dan berdoa bagi musuh. Jadi bukan kali pertama ya Bapak Ibu, Yesus memberikan perintah yang tidak masuk di akal. Yang menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu, mengapa Yesus memberikan perintah seperti ini kepada para murid? Supaya apa Yesus memberikan perintah seperti ini? Bapak Ibu, ada dua hal yang saya dapati. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus memberikan perintah seperti ini supaya mereka menjadi sama dengan Dia. Ya, mengapa Yesus memberikan perintah seperti ini? Supaya mereka menjadi sama dengan Dia. Sama apa Bapak Ibu? Sama gilanya. Menjadi serupa di dalam kegilaannya. Bapak Ibu, di dalam konteks ini serupa dalam hal apa? Bapak Ibu, saya mendapati dalam konteks ini Bapak Ibu serupa dalam hal kasih. Karena bisa jadi Bapak Ibu, bagi para murid, orang-orang itu Bapak Ibu adalah para pengganggu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu dengan cara yang halus mereka meminta Yesus untuk mengusir mereka. Dengan cara yang sangat halus, ya, mereka meminta Yesus untuk mengusir orang-orang itu. Bapak Ibu, tidak ada empati, tidak ada belas kasihan di dalam hati mereka. Mereka tidak mampu melihat apa yang Yesus lihat. Mereka tidak mampu merasakan apa yang Yesus rasakan. Loh Pak Edi, mereka kan capek. Loh Pak Edi, mereka kan lelah. Mereka kan lapar. Wajar dong. Bapak Ibu, pertanyaannya, betulkah hanya mereka yang capek? Ya, betulkah hanya mereka yang lelah? Betulkah hanya mereka yang lapar? No, Bapak Ibu. Yesus juga capek, Yesus juga lelah, Yesus juga lapar Bapak Ibu. Tetapi Yesus tidak pernah mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus tidak pernah mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu, mengapa dalam hal ini Yesus perlu meminta sesuatu kepada mereka? Betulkah tanpa 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Mengapa Yesus perlu berkata kepada mereka, apa yang ada padamu? Ya, betulkah tanpa 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak bisa membuat mujizat? Ya, sampai Yesus bilang, apa yang ada padamu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata Yesus ini bagi saya
bukan menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi Yesus ingin mengajak mereka, Bapak Ibu, untuk belajar murah hati, untuk belajar empati, untuk belajar mengasihi. Karena bagi saya, Bapak Ibu, kemurahan hati itu bukan bawaan lahir. Kemurahan hati itu lahir dari latihan. Ya, jadi murah hati itu bukan bawaan lahir, tetapi kemurahan hati itu lahir dari latihan demi latihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu kita punya banyak alasan untuk tidak peduli, ya. Kita punya banyak alasan untuk tidak peduli. Kita punya banyak alasan untuk tidak empati. Kita punya banyak alasan untuk tidak berbelas kasihan. Kita punya banyak alasan untuk menjadi egois. Bapak Ibu, kita punya banyak alasan hari ini untuk kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Namun demikian Bapak Ibu, Yesus memanggil supaya kita menjadi serupa sama seperti Dia. Serupa di dalam kegilaannya. Ketika kita memandang kepada Dia, ketika kita mengarahkan hati kepadanya, kita menjadi serupa dengan Dia. Serupa dalam hal apa? Serupa di dalam hal kemurahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, loh Pak Edi, yang saya punya tidak banyak, pas-pasan, ya. Ini lagi sepi dagangan, ya. Ini gaji lagi dipotong, Pak Edi. Bagaimana saya bisa berbagi dengan orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, lagi buat khotbah ini, ada seorang teman yang telepon, Bapak Ibu. Dan dia menceritakan tentang seorang kurir makanan yang bernama Bejo. Ya, ini kisah nyata, Bapak Ibu. Ya, bukan dongeng, bukan. Ini kisah nyata. Bapak Ibu, Bejo ini pada mulanya adalah seorang pegawai di salah satu biro travel yang ada di Surabaya, Bapak Ibu. Tetapi karena situasi yang ada, Bapak Ibu, akhirnya si Bejo ini, Bapak Ibu, dirumahkan. Ya, dia cuma diberi gaji 25% oleh perusahaannya. Nah, setelah dia dirumahkan, Bapak Ibu, Bejo ini berpikir, daripada aku nganggur ini kerja apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan. Maka dia mencoba mulai melihat peluang demi peluang, Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu dia mendapatkan peluang, yaitu menjadi seorang kurir makanan, Bapak Ibu. Sementara kurir makanan yang lain, Bapak Ibu, mematok harga 10.000, 8.000 per alamat, Bapak Ibu. Si Bejo ini, Bapak Ibu, memberikan harga 6.000 per alamat. Wow, yang lain 10.000, 8.000, dia, Bapak Ibu, memberikan harga 6.000 per alamat. Pengusaha siapa yang tidak akan tertarik, Bapak Ibu? Akhirnya Bapak Ibu, Bejo betul bisa menarik beberapa catering yang ada di Surabaya ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ketika dia keliling-keliling mengantar, Bapak Ibu, dia menjumpai ada banyak driver Gojek, Bapak Ibu, yang tidak narik, Bapak Ibu. Ya, yang tidak narik, yang nganggur di pinggir-pinggir jalan. Bapak Ibu, si Bejo ini muncul rasa iba kepada para driver Gojek ini. Sampai kemudian Bapak Ibu, dia menghubungi satu persatu driver Gojek ini, Bapak Ibu. Dan dia bilang, mau enggak kamu kerja sama aku? Ya, mau enggak kerja sama aku? Tapi, ya, tidak terlalu banyak hasilnya. 6.000 per alamat. Bapak Ibu, andai kata Anda jadi Bejo, kira-kira berapa keuntungan yang Anda bagi dengan driver Gojek? Bapak Ibu, ternyata yang dibagi kepada driver Gojek bukan 50%, bukan 60%, bukan 70%, Bapak Ibu. Tetapi yang diberikan kepada driver Gojek, Bapak Ibu, 100%, Bapak Ibu. 6.000 per alamat itu, Bapak Ibu, diberikan sepenuhnya kepada driver Gojek, Bapak Ibu. Dia bisa menghidupi beberapa driver Gojek, Bapak Ibu. Sampai kemudian teman saya bertanya, loh, kalau kayak gitu, lalu apa untungmu? Kamu dapat dari mana? Bapak Ibu, si Bejo bilang, Pak, kalau aku bisa melihat mereka ini kerja kembali, aku senang. Ya, kalau aku ini bisa melihat mereka kerja kembali, Pak, aku ini senang. Dan yang kedua, Pak, aku belajar mengelola mereka. Sudah ada berapa puluh driver Gojek di bawahku hari ini, dan aku sedang belajar mengelola mereka. Bagiku, Pak, ini juga adalah berkat.
Bapak Ibu, waktu teman saya mendengar cerita dari si Bejo, Bapak Ibu, teman saya cuma melongo, Bapak Ibu. Di abad yang ke-21 ini, Bapak Ibu, ada orang hidup seperti Bejo yang memikirkan orang lain, bukan kesenangannya, bukan keuntungannya. Bapak Ibu, mengapa Yesus memberikan perintah yang gila seperti ini? Bapak Ibu, Yesus mau supaya Anda dan saya menjadi sama dengan Dia. Bukan cuma di dalam kasih, bukan cuma di dalam kemurahan, tetapi juga di dalam segala hal. Ya, Anda menjadi serupa dengan Dia di dalam segala hal, termasuk di dalamnya, dalam hal mengampuni, berdoa bagi musuh, berdoa bagi orang yang membenci. Loh, Pak Edi, itu sulit sekali untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau supaya Anda dan saya menjadi ilahi, bukan menjadi manusiawi. Kenapa mengampuni itu sulit? Kenapa berdoa untuk musuh itu sulit? Karena itu ilahi, Bapak Ibu, bukan manusiawi. Dan Anda dan saya dipanggil Yesus untuk menjadi ilahi, bukan menjadi manusiawi. Ya, kalau Anda mendendam, Anda benci, Anda membalas, itu manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda mengasihi, Anda berdoa, itu ilahi, Bapak Ibu. Dan tidak semua orang mampu melakukannya. Anda dipanggil menjadi ilahi, bukan dipanggil menjadi manusiawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 45, 46, 48 berkata demikian. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi hari ini Bapak Ibu, sudahkah Anda dan saya menjadi gila seperti Kristus? Itulah panggilan Anda dan itulah panggilan saya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberikan perintah-perintah gila kepada para murid? Ya, kenapa Tuhan memberikan perintah-perintah yang gila kepada para murid yang sepertinya tidak masuk di akal, Bapak Ibu? Yang kedua adalah Bapak Ibu, yaitu supaya mereka mengalami kuasanya. Supaya mereka mengalami kuasanya. Karena tanpa menjadi gila, mereka tidak akan pernah melihat kuasanya. Ya, bahwa Tuhan itu ternyata betul-betul bisa diandalkan di dalam hidup mereka, supaya mereka mengalami kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami sekeluarga mengambil keputusan untuk melayani di China, banyak teman-teman kami Bapak Ibu yang tidak setuju dengan keputusan kami. Bahkan keluarga juga keberatan dengan keputusan kami. Ada yang berkata, Bapak Ibu, kami gila. Ya, sebab posisi saya, Bapak Ibu, yang saya miliki pada waktu itu, Bapak Ibu, itu sudah enak, Bapak Ibu. Ya, jadi teman saya berkata, kenapa kamu pergi? Ya, kenapa kamu pergi? Apa yang akan kamu dapatkan di Cina? Bapak Ibu, apa yang kami dapatkan di Cina, Bapak Ibu? Betulkah di Cina, Bapak Ibu, kami dapat uang yang banyak? Betulkah Bapak Ibu di Cina, Bapak Ibu, kami punya banyak fasilitas? Ya, Bapak Ibu tidak. Ya, di Cina Bapak Ibu kami hidup di apartemen. Bapak Ibu tidak ada mobil bagi saya. Ya, saya harus jalan kaki, Bapak Ibu. Ya, pergi naik subway, pergi naik bis. Ya, tidak ada mobil, tidak ada transportasi, Bapak Ibu, bagi kami, Bapak Ibu. Dan pastinya, Bapak Ibu, uang yang kami miliki dari sponsor Indonesia, Bapak Ibu, adalah pas-pasan, Bapak Ibu. Ya, pas-pasan. Dan di sana, Bapak Ibu, saya tidak ada pelayanan keluar. Tidak ada khotbah di luar seperti hari ini, Bapak Ibu. Namun demikian, Bapak Ibu, justru di dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu,
Kami menyaksikan akan kuasa Tuhan. Justru dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami sekeluarga. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai, bagaimana Tuhan itu memimpin Bapak Ibu. Saya ingat satu peristiwa Bapak Ibu, waktu itu di hari Sabtu Bapak Ibu, ya di hari Sabtu ada jemaat kami yang dulu di Indonesia Bapak Ibu menghubungi saya. Dia bilang begini Bapak Ibu, Pak Edi, saya mau persembahan untuk Pak Edi. Bapak Ibu, akhirnya saya bilang oke. Dia minta rekening, saya beri Bapak Ibu. Ya, dia persembahan sekitar 10 juta Bapak Ibu ya, untuk kami, untuk pelayanan kami. Setelah itu Bapak Ibu, di hari Minggu itu dia memberikan di hari Sabtu Bapak Ibu. Di hari Minggu Bapak Ibu, saya mendapati Bapak Ibu komputer saya itu tidak bisa nyala Bapak Ibu. Saya nyalain mati. Padahal khotbah saya belum saya pindah ke tab Bapak Ibu. Saya nyalain tidak bisa Bapak Ibu. Saya nyalain tidak bisa. Sampai istri saya bilang, loh kamu tuh lagi ngapain toh? Ya, saya bilang ini kok tidak bisa hidup ya komputer ya. Bapak Ibu, setelah dicoba-coba istri saya tetap tidak bisa hidup Bapak Ibu. Dan hari itu Bapak Ibu, komputer yang sudah saya pakai selama 8 tahun Bapak Ibu, ya rusak Bapak Ibu. Tapi istri saya bilang, lihat, kemarin kamu habis dapat transferan dari jemaat loh. Bapak Ibu, saya kaget. Ya, ternyata uang yang kemarin saya dapatkan, Tuhan itu sediakan hari ini Bapak Ibu untuk membeli komputer. Bapak Ibu, di sini saya merasakan Tuhan itu memelihara. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Pernah satu kali Bapak Ibu, gaji atau tunjangan kami dari Indonesia terlambat Bapak Ibu. Ya, terlambat sampai setengah bulan. Sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, ngomong soal gaji, ngomong soal duit itu tidak enak Bapak Ibu. Nanti dikira jemaat mata duitan gitu kan ya. Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah diam. Ya, walaupun sudah setengah bulan saya belum dapat apa-apa, saya diam Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya diam Bapak Ibu, ya di minggu yang terakhir Bapak Ibu, tanggal 15-an gitu Bapak Ibu, itu uang saya yang terakhir di dompet Bapak Ibu. Saya antar istri saya pergi ke sekolah belajar Mandarin Bapak Ibu. Saya pulang naik sepeda motor Bapak Ibu, di musim dingin saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini uang yang terakhir. Ya, setelah ini Tuhan aku tidak tahu loh, aku gimana caranya ngasih makan anak istriku. Ini uang yang terakhir. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kirim burung gagak kepadaku. Karena pada waktu itu Bapak Ibu saya sedang merenungkan kisah Elia Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan kirim burung gagak kepadaku. Bapak Ibu, jam 9 saya berdoa. Jam 10 Bapak Ibu saya mendapatkan WeChat atau WA dari salah seorang mahasiswa kami yang sudah pulang 2 tahun lalu Bapak Ibu. Dia berkata kepada saya, sorry Ko Edi, saya baru menghubungi hari ini. Saya sudah 2 minggu yang lalu diingatkan Tuhan ya tentang Ko Edi, tapi saya tidak hubungi. Jadi baru kali ini saya menghubungi. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kamu hubungin saya? Ada perlu apa yang bisa saya bantu? Bapak Ibu, dia bilang, saya mau persembahan untuk keluarga Ko Edi. Sebelum saya terima Bapak Ibu, saya tanya, lah kamu ada apa enggak? Gimana kerjaanmu? Gimana tokomu? Bapak Ibu, dia bilang, sepi dan ramai Ko Edi, ini biasa. Jadi terimalah persembahan kami. Jangan pedulikan saya. Bapak Ibu, hari itu Tuhan kirim burung gagak. Ya, kenapa Tuhan memberikan perintah-perintah yang gila supaya Anda dan saya mengalami kuasanya, melihat kuasanya. Bapak Ibu, apa jadinya jika 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah diberikan? Bapak Ibu, jadinya adalah 5 roti itu akan tetap menjadi 5 roti, 2 ikan itu akan tetap menjadi 2 ikan. Kapan Bapak Ibu? Keduanya itu berlipat-lipat. Bapak Ibu, keduanya itu berubah berlipat-lipat ketika diserahkan dan setelah keduanya dibagikan. Ya, ketika keduanya sudah diserahkan dan dibagikan Bapak Ibu, keduanya menjadi berlipat-lipat. Bapak Ibu, kebenaran apa yang bisa kita pelajari di sini Bapak Ibu?
Bapak Ibu, lewat kebenaran ini kita belajar bahwa memberi tidak akan pernah menjadikan kita kekurangan. Ya, memberi tidak akan pernah menjadikan kita kekurangan, memberi tidak akan pernah menjadikan kita miskin. Tetapi memberi justru akan memperkaya kita. Bukan dalam hal materi, Bapak Ibu, bisa jadi. Tetapi pastinya Bapak Ibu, Anda akan kaya di dalam kasih. Anda akan kaya di dalam kemurahan. Bapak Ibu, saya ingat apa yang dikatakan oleh pendeta Beni Solihin pada suatu hari kepada saya. Dia memanggil saya di kantor dan dia berkata seperti ini. Ed, orang yang kaya adalah orang yang di dalam kemiskinannya, di dalam kekurangannya, di dalam keterbatasannya, masih mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah orang yang kaya. Tetapi orang yang miskin adalah orang yang di dalam segala kekayaannya tidak mampu berbuat apa-apa kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ucapan berbahagia. Yesus berkata, orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal 19 ayat 17. Di situ dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Anda yang murah hati, Bapak Ibu, Anda memberi bukan untuk kehilangan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, itu yang menjadi motivasi kita memberi. No, ya, anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu, dia tidak pernah membayangkan 5 roti dan 2 ikan itu berubah menjadi berlipat-lipat, Bapak Ibu. Dia memberi dengan ketulusan, Bapak Ibu. Dan Alkitab, Bapak Ibu, menunjukkan Tuhan tidak membiarkan dia kehilangan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah Anda memberi dengan ketulusan, bukan memberi dengan motivasi supaya berlipat-lipat, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kebenaran yang bisa kita dapatkan. Dan di sini Bapak Ibu, saya juga belajar kebenaran yang lainnya, yaitu jangan menunda untuk memberi. Ya, jangan menunda untuk memberi, karena bisa jadi Bapak Ibu kesempatan itu tidak datang kedua kepada Anda, Bapak Ibu. Jangan menunda untuk memberi. Bisa jadi kesempatan itu tidak datang kedua kepada Anda. Bapak Ibu, saya pernah punya niat pengen ngajak papi saya naik pesawat terbang, Bapak Ibu. Karena papi saya belum pernah naik pesawat terbang. Bapak Ibu, niat itu ternyata hanya tinggal niat, Bapak Ibu. Ya, papi saya tidak pernah naik pesawat terbang. Kenapa? Karena papi saya keburu dipanggil Tuhan. Padahal ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika saya juga ada duit, Bapak Ibu saya lupakan janji itu. Bapak Ibu, kesempatan belum tentu datang yang kedua. Kalau hari ini engkau punya niat ingin mengasihi keluargamu, ingin mengasihi orang tuamu, jangan tunda. Karena bisa jadi Bapak Ibu, itu kesempatan tidak pernah datang yang kedua kali bagi Anda. Berikutnya Bapak Ibu, saya juga belajar jangan memberi menunggu kaya. Jangan memberi menunggu kaya. Karena yang terjadi Bapak Ibu, setelah kaya, Anda tidak memberi. Sebab menurut survei Bapak Ibu, orang yang semakin kaya bukan semakin murah hati, tetapi orang semakin kaya semakin medit, semakin pelit, Bapak Ibu. Jadi jangan memberi menunggu kaya. Seperti apa contohnya? Bapak Ibu, kalau hari ini gaji Anda 100.000, berapa banyak Anda perpuluhan? 10.000. Berat enggak? Enggak. Kalau gaji Anda Bapak Ibu 1 juta, berapa perpuluhan Anda? 100.000. Berat enggak? Enggak. Kalau gaji Anda 10 juta, berapa perpuluhan Anda? 1 juta. Berat enggak? Mulai kerasa. Kalau gaji Anda 100 juta, berapa perpuluhan Anda? 10 juta. Berat enggak? Bapak Ibu, itu sebabnya Bapak Ibu, jangan menunggu kaya baru memberi. Karena bisa jadi Anda tidak akan pernah
memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang kita dapatkan ketika kita memandang Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan? Yang kita dapatkan kegilaan. Ya, di dalam kegilaan itu Bapak Ibu, di dalam perintah-perintah yang gila, Tuhan mau Anda serupa sama seperti Dia. Dan Dia mau supaya Anda mengalami kuasanya di dalam kehidupan ini. Bahwa ternyata Dia bisa diandalkan sampai hari ini. Kiranya Bapak Ibu firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Terus arahkan hatimu kepada Tuhan, supaya engkau mengalami kuasanya di dalam momen-momen yang berat seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Anda punya pergumulan, dan Anda juga rindu di dalam segala keterbatasan untuk tetap berbagi kepada orang lain, taruh tangan kananmu di dada, dan saya akan berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan, dan untuk perintah-perintah-Mu yang menurut kami luar biasa. Engkau mengajarkan kami sesuatu yang di luar kebiasaan, dan kadang-kadang di luar akal pemikiran kami. Tuhan, kenapa Engkau menginginkan hal itu Tuhan? Karena Engkau menginginkan supaya kami menjadi serupa sama seperti Engkau, dan supaya kami mengalami kuasa-Mu. Tuhan, kalau hari ini ada di antara jemaat-Mu yang punya pergumulan, dan hari ini mereka sedang menaruh tangan di dada, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong mereka. Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan mereka, kuatkan mereka, dan biarlah mereka boleh mengalami kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan yang ada. Kami rindu Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka, dan kami rindu Tuhan, supaya di dalam setiap keterbatasan yang ada, mereka tetap mampu berbagi berkat kepada orang lain, tetap mampu menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Tuhan tetap jadikan jemaat-Mu berkat di dalam segala kondisi kehidupan mereka. Tuhan, hamba selesai menguraikan firman-Mu, tapi biarlah Engkau terus bekerja di dalam hati kami setiap pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk jemaat GKI Kutisari, kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, sehingga wabah virus corona ini boleh segera berlalu dari negeri kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berdoa, kita kembali memohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan saat ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu Tuhan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar boleh sungguh termeterai di dalam hati kami, dan kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan untuk kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, hari ini hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Barangkali hari ini mereka bergumul dengan kesehatan mereka bergumul dengan pekerjaan mereka bergumul dengan ekonomi mereka.
Tuhan, Kau tahu dengan pasti setiap pergumulan dari jemaat-Mu GKI Kutisari. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa kuat menghadapi segala pergumulan ini. Tuhan, topang iman mereka supaya mereka tidak kehilangan iman oleh karena segala kesulitan yang ada. Bantu supaya mereka boleh tetap percaya kepadamu. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, kuatkan mereka dan Tuhan tetap teguhkan akan iman mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan bangsa kami, untuk kondisi saat ini yang semakin tidak membaik. Virus corona kembali meningkat dengan luar biasa di negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang hadir, Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintah, sehingga pemerintah mampu mengatasi dengan cepat akan kondisi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah, supaya mereka bisa mempertahankan kondisi ekonomi negara kami, karena kami percaya semuanya ini pasti punya dampak bagi kondisi ekonomi negara kami. Kami berdoa Tuhan, topang untuk setiap anak-anak-Mu yang duduk di kursi pemerintahan, supaya Engkau yang memberikan mereka hikmat, sehingga dengan hikmat-Mu Tuhan, mereka mampu mengatasi untuk krisis yang sedang dialami oleh negeri ini. Tuhan, tolong Pak Jokowi, tolong untuk Haji Ma'ruf Amin, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan hadir, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Dan hamba juga berdoa untuk GKI Kutisari supaya Engkau yang memberkati segala pergumulan yang dihadapi oleh gereja ini, yang sampai saat ini belum mendapat hamba Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghadirkan hamba Tuhan yang tepat di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga boleh membawa kemajuan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati majelis yang ada, mereka yang menjadi wakil-Mu di tempat ini, Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa mengembangkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh
Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh memberikan persembahan padamu ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan ini, yang sedikit ini ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Bapa, tangan-tangan-Mu yang sudah memberikan, baik yang memberikan melalui transfer atau melalui persembahan di depan gedung gereja ya Bapa. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami semua. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola para majelis, mengelola persembahan ini. Berkati ya juga Bapa dengan hikmat dan kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua. Amin.